Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Seperti biasa, saya akan berbagi resep kembali. Tapi kali ini resepnya berbeda. Saya akan berikan tips and trik untuk membuat bumbu urap, ya, supaya bumbu urap ini rasanya enak, gurih, manis, dan awet tentunya. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana sih membuat sayuran saat direbus tetap berwarna hijau dan tidak berwarna kuning kecoklatan, ya. Ini dia cara bagaimana membuat urap sayuran. Disimak videonya sampai selesai ya Mams. Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya. Oke Mam, kita lihat yuk bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya. Disimak sampai selesai. Yang pertama-tama, Mams perlu siapkan kelapa parut, kondisinya setengah tua. Kemudian bumbunya ada kencur, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah, serta daun jeruk. Untuk bumbunya ada gula merah, ada terasi, garam, dan penyedap rasa. Nah, untuk sayurannya itu terserah ya, tapi di sini saya pakai daun bayam. Kemudian kacang panjang, wortel yang diiris tipis-tipis, dan yang terakhir tauge. Yuk kita lihat bagaimana cara membuat pertamanya. Tips yang pertama, ya, supaya bumbu urapnya tidak cepat basi. Yang pertama, setelah diparut dari pasar atau parut sendiri, kita harus kukus dulu kelapanya kurang lebih 10 menit. Setelah dikukus, bumbunya juga dikukus kalau saya. Kalau Mams mau langsung ditumis atau digoreng langsung juga nggak apa-apa, tapi kalau saya ditumis. Nah, ini juga dikukus. Jadi ini juga tips yang kedua. Tadi kelapa yang dikukus, yang kedua sekarang adalah bumbunya dikukus supaya matang. Kemudian yang kedua supaya warnanya lebih cantik, merah menyala. Tuh. Nah, oke, kita matikan. Kemudian kita angkat bumbunya dan kita siap untuk haluskan. Ini dia. Kita ulek bumbunya. Tips yang ketiga, karena urap ini identik dengan bau kencur, jadi Mams harus pastikan kencurnya segar dan dia jumlahnya agak sedikit banyak, dan juga banyakin daun jeruknya, ya. Tuh, warnanya bagus kan? Warnanya jadi merah menyala karena dia tadi dikukus sebentar gitu Mams. Nah, untuk menambah warnanya semakin cantik, saya pakainya gula merah. Tips yang ketiga, saya pakai gula merah 1 blok, itu gula merah saya pakai semua, atau gula aren juga nggak apa-apa. Oke, nah ini kita tumis bumbunya dengan minyak secukupnya. Baru kita masukkan juga kelapa yang tadi sudah dikukus. Gitu Mams, kita aduk-aduk, kita campur seluruh kelapanya, seluruh bumbunya. Tadi sudah 3 tips ya. Sekarang tips yang keempat adalah kelapanya ditumis sampai kondisinya agak kering dan
gongsonya seperti ini menggunakan api yang kecil saja supaya kelapanya tidak kering dan tidak menjadi apa tuh namanya ya, serundeng ya, tetap agak sedikit basah tapi kondisi airnya lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya gitu Mams. Nah itu tips yang keempat gitu ya, tambahkan garam dan penyedap rasa sesuai dengan selera. Tuh kan warnanya bagus kan jadinya, karena tadi bumbunya dikukus dulu jadi cabenya merah merona. Nah ini kita tumis terus kelapanya sampai dia kondisinya agak sedikit kering ya, sambil diaduk, boleh sambil diicip ya bagaimana rasanya ya. Tuh ya, daun jeruknya yang banyak ya Mam supaya dia harum, pokoknya enak banget deh. Nah pokoknya dioseng-oseng terus sampai kelapanya agak sedikit kering. Nah ini ya, ini sudah agak sedikit mengering dibandingkan tadi masih basah sekali. Dan kalau sudah dicek rasanya sudah enak, bisa disisihkan. Kita siap merebus sayuran ya. Nah tips yang kelima itu adalah gunakan sedikit garam dan sedikit baking soda saat merebus sayuran ya, sedikit saja. Nah baking soda aduk-aduk dulu baru kemudian masukin sayurannya. Gak perlu lama-lama, kalau bayam kurang lebih 10 detik ya, 10 detik udah mateng. Jangan lama-lama supaya kandungan zat gizinya tetap terjaga. Nah sudah mendidih seperti ini, diaduk sebentar terus tinggal diangkat. Nah sama ya seperti kacang panjang juga sama, 40 detik sudah cukup. Nah sudah mendidih seperti ini langsung diangkat. Nah ditiriskan ya. Nah untuk kondisi yang lebih baik lagi, kalau mau menghentikan pematangan bisa langsung dimasukkan ke air es ya. Kalau saya sih enggak ya, karena di sini saya juga merebusnya tidak sampai terlalu lembek atau terlalu matang. Ini masih crunchy nanti. Nah tuh boleh kayak gitu ya. Wortelnya diiris panjang-panjang, tipis-tipis. Sama wortel kurang lebih di 10 detik atau 15 detik sudah cukup. Nanti kan tipis-tipis ya. Nah diangkat, ditiriskan. Terakhir toge. Sayurannya terserah ya Mams, mau daun apapun, singkong, daun kangkung, daun bayam, mau ditambahin buncis, mau ditambahin sawi putih, pokcoy, terserah ya. Nah ini dia bumbu urapnya sudah jadi, warnanya cantik, rasanya gurih, manis, enak banget deh. Pokoknya ini nggak nyesel bikin bumbu ini. Nah nanti saat tips yang keenam, Mams harus setelah bumbunya matang dan dingin, Mams tempatkan pada wadah-wadah kecil sesuai dengan kebutuhan, dipisahkan, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Seperti itu, dimasukkan dalam kulkas, tidak usah yang dibeku, di tempat biasa aja. Nanti kalau mau dipakai tinggal rebus sayuran dicampur dengan bumbu urapnya. Nih gitu caranya ya. Wow, seger banget ini. Yang diet gimana caranya? Kalau nggak mau ditumis bumbunya tadi, kalau udah direbus langsung dicampur aja, digongso. Kalau bisa sih pakainya wajan anti lengket yang keramik gitu, ditumis sampai menyerap semuanya ya. Itu juga bisa untuk bagi yang diet, jadi tidak ada penggunaan minyak sama sekali. Oke Mams, ada 7 tips, nanti diulang lagi ya. Ini enak rasanya, dicoba di rumah, wajib dicoba karena ini resep andalan keluarga. Oke Mams, ini dia urap sayuran dari Ibu Dian. Dicoba di rumah ya Mams. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Support dengan subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.